Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Kak Eko Dian. Oke, saya bacakan untuk komennya. Saya juga sudah 2 tahun lebih, kadang enakan, kadang kambuh, gitu aja, gonta-ganti sensasi. Sekarang sensasi kepala kayak penuh dan kadang pusing, mulut asem ya, dan ulu hati nggak enak banget. Kadang ada mual. Oke, Kak Eko Dian udah 2 tahun teman-teman ya. Oke Kak Eko, kita belajar bersama seputar lambung. Saya berusaha menanggapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Oke Kak Eko udah 2 tahun lebih ya. Sensasinya kadang enak, kadang kambuh. Gitu aja gonta-ganti. Nah sekarang sensasinya seperti itu ya. Kepala kayak penuh, kadang pusing ya. Mulut asem, ulu hati nggak enak. Oke, kadang ada mual. Oke, ulu hati nggak enak ya. Ulu hati nggak enak banget itu ya. Itu kemungkinan ya itu dari asam lambungnya yang kurang asam, enzim pencernaan, dengan ciri mual itu ya. Kemudian mulut asam itu sudah reflux ya. Asam lambungnya sudah mengalami eh, perubahan pH atau peningkatan pH ke pH yang tinggi. Dari pH yang rendah ya di 1 sampai 3 ini umumnya pH-nya mungkin di pH 5, 6, 7, 8 sehingga dia keasamannya, asam dari asam lambung ini naik sampai mulutnya asam gitu ya. Nah, kenapa kadang enak, kadang sembuh? Nah, sebenarnya Kak Eko Dian ini terkadang asam lambungnya oke, terkadang enggak oke. Namun lebih banyak ke enggak oke-nya ya. Karena udah tahun juga, saran saya Kak Eko Dian, kalau udah 2 tahun, kalau udah 2 tahun, kalau masih mungkin ya, masih konsumsi obat lambung ya, kadang minum, kadang enggak, ini harus di-stop. Kemudian fokus di pemulihan asam lambung ya, karena tidak ada peradangan. Saya sarankan menggunakan cuka apel, kombinasikan dengan tape singkong silakan. Ini diminum sebelum makan. Cara minumnya 1 sendok cuka apel dilarutkan di segelas air, Kak Eko Dian. Kemudian diminum sebelum makan pagi terutama. Pagi dan sore silakan diminum. Utamanya pagi harus masuk ini ya. Kemudian nanti kalau minum cuka apel ya, kemudian perutnya terasa tambah nggak enak nih. Ulu hatinya tambah nggak enak. Itu dihentikan. Kemungkinan Kakak ada peradangan, karena di sini ada, keterangan ulu hati nggak enak banget, gitu ya. Nanti dirasakan setelah konsumsi cuka apel, kalau memang di perut semakin nggak enak gitu ya, atau panas, atau semakin di ulu hati, serasa, nunjem atau nggak enak banget, segera dihentikan cuka apelnya. Cuka apel dihentikan dulu, disimpan, nanti akan bermanfaat cuka apelnya. Disimpan, jangan disimpan di kulkas, di suhu ruang biasa, karena ini bisa tahan di 2 tahunan, ini ya. Kemudian kemudian konsumsi saripati singkong atau saripati Garut silakan ya. Tahu ya saripati singkong atau saripati Garut? Itu kalau saripati singkong tuh ngetrennya tuh namanya tepung kanji. Itu dibikin minuman ya. Bikin minumannya 1 sendok tepung kanji dilarutkan di setengah gelas air suhu ruang. Diaduk, dicampur gula aren sedikit, kemudian dicampur air panas setengah gelas. Diaduk jadinya encer, diminum setiap pagi. Kemudian kombinasikan juga dengan kunyit, diminum siang boleh, kemudian lidah buaya juga boleh. Daging lidah buaya ya, dipotong kotak-kotak, dicuci langsung dimakan gitu enggak apa-apa. Dimakan setelah makan sore enggak apa-apa, atau setelah makan pagi enggak apa-apa lidah buayanya. Itu jika saat minum cuka apel terasa di perutnya enggak enak atau tiba-tiba terasa panas kayak enggak enak itu ya. Cuka apel rekomendasi yang saya pakai ini. Kalau mau beli yang sama seperti ini di TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung. Nih akunnya ya, taruh di sini. Nih akun saya. Gitu Kak Eko Dian ya. Di TikTok ini saya juga ready beberapa vitamin untuk eh, lambung ya, utamanya madu. Kalau kesulitan mencari madu yang baik atau yang oke, cek di TikTok saya silahkan ya. Gitu Kak Eko Dian ya, saran saya. Jadi makanannya juga harus dijaga, jangan makan yang bertepung terigu ya, apalagi yang digoreng, kerupuk, cemilan, snack-snack nggak boleh. Bakso, mie ayam nggak boleh. Jangan makan yang berlemak, contohnya soto, rawon. Tidak boleh, kemudian apalagi tahu campur ya, kuahnya itu ya, kuahnya atau daging-dagingnya nggak boleh. Gulai, jangan dulu. Jangan dulu makan daging sapi sama daging ayam, mohon maaf, daging sapi sama daging kambing jangan dulu, terlalu sulit dicerna. Dada ayam aja enggak apa-apa, telur rebus enggak apa-apa, sayur bening dari bayam, sop enggak apa-apa, Kak Eko Dian.
Gitu ya. Makanan juga penting. Ini kemungkinan kenapa, kambuh sembuh, kemungkinan apakah Kak Eko ini makannya masih bebas. Jadi segala jenis makanan masih masuk dan, mungkin juga jarang puasa gitu ya. Gitu, Kak Eko Dian ya, saya berusaha menanggapi dan, seperti itu ya, barangkali bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kak Eko Dian bisa komen lagi kalau misal komennya apa, jawaban saya ini kurang berkenan ya, silakan, bisa komen lagi nanti saya akan berusaha membalas, dengan video atau dengan tulisan. Kalau memang jawabannya banyak saya bikin video, kalau dikit saya bales pakai tulisan gitu, Kak Eko Dian. Ya intinya di akun ini kita belajar bersama seputar lambung. Yang harus kita perhatikan teman-teman, kalau ada peradangan, peradangan disembuhkan dulu, baru kita perbaiki asam lambungnya. Ini hal yang istilahnya protokol lah istilahnya ya. Tahu dari mana Kak? Belajar Kak ya. Karena saya pejuang GERD ya. Saya bukan dokter, saya bukan tenaga medis, saya belajar kepada diri saya sendiri sehingga saya pulih ya. Dan saya ingin teman-teman yang belum pulih, mari belajar bersama biar bisa pulih bersama. Oke Kak Dian, Kak Eko Dian dan teman-teman semua terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.